Bapak Ibu semuanya, mari siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Mari berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Biar kemenangan-Mu terjadi di sini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dinyatakan atas setiap kami malam hari ini.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
kami untuk melayani, mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan
berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya
senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada saya sehingga sepanjang hari ini saya boleh melayani sidang jemaat yang ada di tempat ini. Mari di dalam ibadah yang terakhir pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Ya rasanya nggak ada yang bawa Alkitab, jadi kita lihat LED yang ada di depan kita. Saya persiapkan Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Satu ayat ini saya mengajak sidang jemaat membaca bersama dengan saya. Jangan lihat Alkitab elektronik yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara karena mungkin beberapa kata berbeda karena itu TB1 dan ini adalah TB2. Mari bersama pada bacaan TB2 kita akan membaca jemaat dengan saya pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Rupanya kalau kita pahami teks ini secara sederhana, berarti kita boleh simpulkan sejak Adam dan Hawa, gitu kan, sampai kehadiran Yohanes Pembaptis. Jadi sudah ada banyak generasi yang ada yang dilahirkan lewat bapak kita Adam dan Hawa itu. Dan orang-orang benar yang pernah tinggal hidup di dalamnya. Nabi-nabi, imam-imam, raja-raja. Dan semuanya itu ternyata di pemandangan Allah, di mata Tuhan. Kebesaran-kebesaran yang mereka telah capai itu tidak pernah melampaui dan melebihi daripada Yohanes Pembaptis. Gitu ya, sederhana. Karena Alkitab katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Ini kata Tuhan, tidak pernah. Berarti belum pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi artinya sampai kehadiran, kehidupan dan pelayanan Yohanes Pembaptis, di mata Tuhan dialah yang terbesar. Tapi rupanya kebesaran Yohanes Pembaptis juga bukan mencapai sebuah pencapaian yang paling tinggi. Karena di situ dibuka sebuah kans, dibuka sebuah kesempatan, dibuka sebuah hal yang Tuhan mau supaya ada orang yang melampaui lebih daripadanya. Karena kalimatnya begini, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Jadi artinya pencapaian Yohanes Pembaptis pada zamannya adalah yang tertinggi. Tapi setelah itu bisa saudara, bisa saya, bisa generasi-generasi sebelum kita atau nanti ke depan generasi setelah kita. Jadi rupanya saya kasih judul khotbah ini adalah menjadi besar di mata Tuhan. Jadi Yohanes itu rupanya di pemandangan Tuhan, di mata Tuhan adalah yang terbesar sejak Adam dan Hawa itu dilahirkan. Sebuah pertanyaan sederhana kita sampaikan kepada Alkitab kita. Apa sih yang membuat Yohanes Pembaptis itu dipandang, dinilai besar di mata Tuhan karena pelayanannya? Ya kalau kita boleh nilai kehidupan Yohanes Pembaptis dibanding dengan generasi kita hari ini, rasanya gak ada masuk-masuknya itu. Yohanes dipandang besar. Hari ini yang namanya pendeta besar, itu namanya besar, terkenal. Bukan hanya badannya yang besar, tapi kapasitas pelayanannya dianggap besar. Dia tidak hanya berkapasitas pelayanan gereja lokal, tapi mungkin dari provinsi kepada provinsi. Ya kalau kita Indonesia, dari pulau kepada pulau. Jadi dia sudah diundang dari yang barat Sumatera sampai yang paling timur Papua, gitu ya. Paling utara Manado dan sampai yang paling selatan. Barangkali sudah mendekati Australia dan dianggap hamba Tuhan besar itu. Ya sudah kalau sudah bukan hanya berkapasitas nasional, tapi mungkin berkapasitas internasional. Jadi khotbahnya sudah benua kepada benua, bangsa kepada bangsa. Yohanes enggak. Ya. Di mana dia ada dan di mana dia khotbah? Ya di generasinya di Sungai Yordan. Sejak dia muncul sampai dia dipenjarakan oleh Herodes dan kepalanya dipenggal, pelayanannya itu kalau kata kita orang Jawa, sak gublek, sak geludik, cuma kecil aja di Sungai Yordan. Jadi kita tanya lalu apa yang besar?
Mungkin terkenal, ya terkenal hanya seputar daerah Sungai Yordan Yehuda. Hari ini barangkali hamba Tuhan besar itu kalau YouTube-nya, TikTok-nya, apalagi itu followernya, ya, berapa M, bukan K lagi, berapa M gitu, itu followernya. Ya, Yohanes gak punya TikTok, ya jelas Pak zaman itu Pak. Tapi maksudnya terkenalnya itu yang nggak jauh-jauh amat, hanya orang-orang di seputar Sungai Yordan, karena pelayanannya cuman ada di situ. Hari ini hamba Tuhan dianggap besar, ya, kalau barangkali dia bisa melayani lintas generasi. Ya diundang anak-anak muda, dia oke, gitu ya. Pakaiannya kayak anak muda, gayanya kayak anak muda gitu mungkin. Khotbah-khotbahnya sesuai dengan tema orang-orang muda. Karena ada teman saya yang mengembalakan yang sekolah teologi lulus dan sudah puluhan tahun juga mengembalakan. Dan dianggap semua pelayanannya oke-oke aja gitu. Sampai satu kali anaknya yang paling kecil, "Papa, kapan kita bisa dinner together?" Ya. You and me gitu. Anak-anak muda sekarang kalau ngomong sama bapaknya begitu. Jadi kemudian anak saya, "Oke, kapan kita agendakan yo?" Jadi akhirnya dia makan. Ini pendeta saya, teman saya ada di Jakarta. Setelah ngobrol-ngobrol panjang lebar, "Papi, Pak, saya boleh kasih sesuatu, ya, pandangan, pendapat kepada papi." Gitu. Waduh, anak zaman sekarang hebat-hebat ya. Papinya diajak ngobrol, dia mau tegur papinya, sorry ya. Jadi rupanya papi ini khotbah hebat, luar biasa. Ya, pengupasannya, pendalamannya, ya jelas ya sekolah teologi ya, saudara. Dan khotbah-khotbah papi selama ini oke. Ya. Tapi kalau boleh saran kata dia, ada satu yang perlu ditambahkan dalam khotbah-khotbah papi. Apa itu? Ya coba papi lihat itu loh, generasi sekarang kalau khotbah-khotbah itu untuk anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial. Jadi rupanya papi selama ini khotbah, aplikasinya untuk anak-anak muda itu nggak ada sama sekali, bukan kurang, nggak ada sama sekali. Gitu. Jadi teman saya sedikit terhenyak juga. Waduh, rupanya gapnya dia dengan anaknya sudah jauh. Jadi khotbah-khotbahnya dia ini kayaknya ya lewat aja didengarkan oleh generasinya. Ya mungkin Yohanes bisa khotbah begitu. Orang hebat bisa khotbah generasi muda, diundang anak-anak oke. Bahkan diundang kaum wanita juga oke. Nggak perlu dandan kaum wanita juga bahaya, sorry. Tapi bisa gitu ya. Seminar di mana-mana. Yohanes itu, Anda pernah lihat kan tema khotbahnya cuma satu, yang dikhotbahkan satu. Ben ketemu orang yang diomong satu. Setiap ketemu orang khotbahnya sama. Apa khotbahnya? Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Temanya sama. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya diundang Pak Semi sudah beberapa kali di gereja ini. Khotbah terus sama bentahun. Kira-kira tahun depan gak usah diundang lagi Pak Gideon ini. Wis tuwek lali. Khotbahnya pancet. Bentahun diundang khotbah yang sama diucapkan lagi. Ya kan gitu. Yohanes Pembaptis itu sama. Yang dikhotbahkan sama. Jadi besar apanya? Gitu kan. Kita mesti tanya apa yang besar di mata orang-orang. Itu dia sama yang besar di mata Tuhan. Dan Yohanes apanya? Hari ini barangkali pendeta besar, pendeta terkenal. Itu kalau sudah ya diomong orang, jamnya lah, sabuknya lah, ya, sepatunya lah. Ini generasi sekarang gitu. Pendeta-pendeta disorot dandanannya. Bukan khotbahnya, dandanannya disorot, tapi untuk dikritik. Pendeta pakai jam melihat, bayangkan. Jam saya aja 300.000, 3 tahun gak rusak-rusak. Gitu. Buat apa punya jam 3 miliar gitu. Sabuknya, 15 juta. Gitu. Sabuk saya di pasar besar, ya di kota saya, itu cuman ya 150.000 juga gak rusak-rusak. Kulit asli lagi. Ya hari ini yang dipandang hebat-hebat itu, ya ternyata apa yang dikenakan pada hidup hamba Tuhan ini. Yohanes pakaiannya itu sama kata Alkitab. Pendeta hebat itu kalau ya story-nya, Instagram-nya, dia sudah makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Yohanes itu makanannya cuman belalang, madu hutan. Kere, kok kere? Gak punya apa-apa.
Yohanes sederhana hidupnya, dandanannya sederhana. Makannya juga itu aja, khotbahnya itu aja. Kapasitas pelayannya juga itu aja ada di Sungai Yordan. Lalu kita tanya sama Alkitab, lalu apa yang Tuhan ngomong? Dari semua yang pernah dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang jauh tampil lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Mari kita belajar. Biarkan Alkitab menjawab apa yang kita tanyakan. Mari kita lompat kepada Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 26, 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan 5 ayat ini tidak panjang. Saya mengajak jemaat untuk membaca bersama dengan saya sekali lagi. Dalam hitungan yang ketiga. Yang di balkon, yang di bawah, 2, 3. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan kau di seberang Sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. 30 lebih keras, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Dari 5 bacaan ini saya menemukan ini rahasia. Kenapa Tuhan kemudian jatuh hati dan memberikan sebuah penilaian pada zaman itu kepada seorang hambanya yang namanya Yohanes Pembaptis. Saya yakin ini bukan berdasarkan subjektivitas Yesus menilai karena dia masih sepupunya, Yohanes saudaranya, enggak. Kita harus yakin percaya Yesus menilainya. Itu dari kacamata Allah, dari kacamata keilahiannya. Apa yang dipersembahkan seorang hamba yang bernama Yohanes, apa yang dibangun dalam hidup kekristenannya, hidup percayanya kepada Tuhan. Itulah yang membuat Yesus berkata, dia yang terbesar pada zamannya. Namun malam ini, kiranya yang terkecil dalam kerajaan surga, berkaca dari kehidupan Yohanes, akan muncul. Selain Yohanes Pembaptis adalah saudara, adalah saya, adalah generasi kita. Kita juga mau berkenan menjadi besar di mata Tuhan. Yang mau katakan amin dulu. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Oke. Mari perlahan kita akan lihat ada 4 hal yang harus kita tahu. Dan Yohanes tahu betul. Dan Yohanes menghidupinya. Dan Yohanes tinggal dalam prinsip hidup yang seperti itu. Dan itulah yang mengagumkan di hadapan dan di pemandangan mata Tuhan. Apa 4 hal itu? Yang pertama, untuk menjadi besar di mata Tuhan, seorang itu harus tahu sumbernya. Tirukan saya, harus tahu sumbernya. 2, 3, harus tahu sumbernya. Apa maksudnya? 26, next lagi saya baca. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan kau di seberang Sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. 26, perhatikan jawab Yohanes. Ini jawabannya ini yang hebat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Perhatikan ini kalimat, kalau tidak diberi, tidak dikaruniakan ya dari surga oleh Tuhan kepada dia. Dan kalau kita mau belajar untuk setting situasi itu, ya Yohanes rupanya tiap hari pergi ke pelayanannya, ladang pelayanannya Sungai Yordan. Tapi rupanya hari itu ya sampai di Sungai Yordan. Biasanya kumpul ribuan, mungkin ratusan ribu, puluhan ribu, saya nggak tahu. Karena Yesus pernah memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan anak-anak. Jadi kalau kali perempuan anak-anak ya belasan ribu. Yang diberi makan adalah laki-laki. Lalu sisa 12 keranjang. Pikiran saya suka nakal pada Alkitab. Seandainya Yesus memberi makan 5.000 perempuan, pasti kalimat berikutnya lalu tidak ada sisanya. Gitu. Kok bisa tidak ada sisanya? Digawa mulai kabeh. Karena di tempat saya itu kalau ada acara pria-pria, itu mau yang datang sedikit, yang datang banyak.
Konsumsi yang disediakan sedikit atau banyak pasti ada sisanya. Persis kayak Alkitab. Kalau sisa didorong-dorong, om bawa pulang, om pak bawa pulang, mas bawa pulang. Nggak ada yang mau bawa pulang, nggak ada yang mau. Ya, ibu-ibu nolong, ini tak bungkuskin, ya tak masukin kresek, bawa nggak ada yang mau. Coba kalau acara wanita, gitu. Mau yang datang sedikit atau banyak, konsumsi disediakan sedikit atau banyak, pasti Rono sisai. Itu di Malang, di sini saya nggak tahu. Nggak usah dikongkon, nggak usah disuruh. Beberapa sudah nggawa kresek dari rumah, gitu. Beberapa nekat nggawa rantang juga, saudara. Itu di tempat saya, saudara. Semuanya diringkesi kabeh habis, saudara. Habis, ludes, nggak usah diomong, saudara. Bahkan beberapa sedikit nekat properti gereja sendok garpu hilang di Gomoli bisa. Sampai kadang-kadang kita cek sendok garpu gereja, dulu 630, sekarang kok 530. Yang 100 ikut pengangkatan. Tapi Yohanes itu datang di Sungai Yordan, ya bisa ribuan. Tapi hari itu kira-kira belas rauno sing teko. Nggak ada yang datang. Jadi seumpama gembala, dia kehilangan itu jemaatnya. Makanya murid-muridnya kemudian yang datang kasih tahu guru. Ya ini terjadi, ini jemaat hilang, orang-orang gak ada lagi nih. Kita dengan kalimat gitu kalau dibahasakan sehari ya. Itu karena melok Yesus kabeh, ikut dia. Itu orang yang dulu engkau baptis, sekarang baptis juga. Bahkan murid-muridnya baptis juga. Makanya orang-orang ini semua gak ada di Sungai Yordan, semua ikut Yesus. Saya nggak tahu ini murid-muridnya lapor atau manas-manasi. Jadi ini bisa dua itu. Intinya bisa dua. Ini gara-gara itu kan. Gara-gara dia. Gara-gara engkau juga ngomongin kalau dipanjang-panjangkan. Engkau ngomong sama Petrus sama Yohanes. Lihat anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Nah sekarang ini jemaat entek. Nggak ada. Anda bayangkan itu kalau sebuah gereja. Nggak ada lagi jemaatnya. Hanya Yohanes. Tapi Yohanes tenang aja itu jawabnya. Nggak ada segala sesuatu datang atas seseorang kalau tidak dikaruniakan dari surga. Dan dia tahu rupanya hidupnya sumbernya itu adalah surga. Dia ada itu juga karena keinginan surga. Bapaknya Zakaria dan Elizabeth ibunya sudah divonis mandul. Tidak punya anak. Makanya ketika dia ada lahir dalam dunia. Dia percaya karena surga memberikan anugerah untuk dia punya kehidupan dalam dunia. Termasuk ketika dia khotbah yang sederhana pancet, khotbah bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Ya tentara-tentara Romawi bertobat, orang-orang penting bertobat, orang-orang ya Yahudi bertobat. Yohanes percaya bukan karena dia bayar harga. Puasa, ini kan puasa kelihatan kan. Makan itu kalau orang Jawa ngelakoni gitu, enggak ada. Yohanes tidak merasa. Tapi banyak orang yang dikaruniai banyak hal oleh Tuhan, merasa bahwa dia yang sembuhkan orang. Padahal bukan dia. Kuasa itu dari Tuhan. Banyak orang merasa hebat ketika khotbahnya didengar banyak orang. Kalau dia khotbah orang termangu-mangu. Beberapa nangis. Dipikir karena dia bukan. Kalau tidak diurapi dan dikaruniai dari Tuhan. Nothing, dia gak ada apa-apa. Karena ada banyak pendeta kegeeran gitu. Ada dia khotbah, ada bapak nangis terus. Ya kalau ibu nangis biasa, bapak nangis kan aneh gitu, khotbah nangis. Lalu dengan pede pendeta tanya, Pak, memang tadi kenapa? Waktu saya khotbah, bapak nangis terus. Iya, tadi waktu bapak khotbah, saya lihat janggut bapak, jenggotnya itu. Persis kayak kambing saya, 3 hari yang lalu hilang gak pulang-pulang. Jadi dia nangis si kambingnya loh. Gara-gara lihat pendeta khotbah, persis kayak kambingnya, kira-kira gitu loh. Jangan terlalu GR dulu. Yohanes itu merasa bahwa semua yang ada itu kan dianugerahkan oleh Tuhan atas hidupnya. Kekasih Tuhan, kekayaanmu itu datang karena anugerah Tuhan atas hidupmu. Karena bicara kaya itu menurut saya anugerah. Menurut saya bohong kalau orang ngomong kerja keras. Tukang sapu di pinggir jalan. Kerja lebih keras dari saudara. Kalau ada yang amin. Ya. Saya punya jemaat itu. Kalau bangun dia karena keturunan bangsawan. Jadi kalau bangun siang-siang. Tahu bangsawan? Bangsane wong tangi-tangi awan.
Dia pernah janjian sama anak saya. Janjian jam berapa? Om, jam 7, 8. Waduh, aku dorong tangi, jam 11 aja. Gitu. Tapi tokonya banyak loh. Dia kaya. Dan dia ngaku. Jadi aku kadang yang males yang toko itu. Kalau dia cerita, dia jadi begini. Itu anugerah Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan sok-sok kadang orang kaya. Lalu mau bagi ilmu, ini karena kerja keras, gondolmu gombal. Belum tentu, kadang itu karena anugerah. Karena engkau makmu sudah kaya, maka engkau kaya. Masih kita berkata itu anugerah. Kalau kita punya keluarga baik-baik, istri, anak kita, anak menantu baik. Menurut saya bukan hanya engkau punya pendidikan yang baik untuk anak-anakmu. Kalau tidak dikaruniakan Tuhan dari surga, engkau gak akan punya itu. Hari ini saya gak tahu. Apa yang kita banggakan, apa yang ada dekat kita. Yang Tuhan percayakan, mari kita sadar. Jika bukan Tuhan yang menganugerahkan. Jika bukan Tuhan yang memelihara. Jika bukan Tuhan yang memberikan. Semuanya gak ada artinya apa-apa. Ya lewati pandemi harusnya kita sadar. Kalau sampai hari ini karena pandemi kita masih hidup. Coba tolak kiri kanan, muka belakang. Oh si orep awakmu saudara. Tapi kira pandemi kemana awakmu lewat saudara. Ternyata hidup, itu anugerah. Jadi saya berkata kepada Bapak Ibu Gembala. Ya istri saya ini punya adiknya istrinya dokter. Sudah dihandle, sudah ditangani. Pandemi lewat. Tragis kan. Saya punya jemaat yang Pak Semi kenal juga namanya Pak Jack. Ya, kelas berat. Itu pernah kena COVID. Waduh kita di gereja sudah berdoa. Dia ini juga komorbid, darah tinggi, ya pabrik gula juga. Dan agak terlambat juga penanganan COVID. Tapi dia pulang loh, sehat, hari ini sehat. Saya serai cabang untuk jadi gembala, sehat. Malah dia cerita ketika dalam COVID itu, ya dia sudah tidak tahan, jalan aja tidak bisa. Beberapa langkah sudah berhenti berkali-kali. Ada orang tegap berdiri, berotot, bukan gemuk berotot, tinggi besar. Masuk, jalan sendiri, kemana-mana sendiri. 5 hari dia pulang, bukan pulang ke rumahnya, pulang ke akhirat. Gitu. Jadi hari ini kalau kita punya segalanya, kayak Yohanes itu loh. Ketika dikasih tahu oleh murid-murid, saya nggak tahu itu kasih tahu atau mana-mana sih. Tapi bahasanya dia santai aja, tenang aja. Segala sesuatu itu karena anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan anugerahkan, ya itu akan ada. Jadi ketika jemaat berpindah ikut Yesus, dia tenang-tenang aja, nothing tulus, semuanya ada. Itu karena anugerah daripada Tuhan atas kehidupan seseorang. Yang mengerti, katakan amin. Yang berikutnya, ini ada kata-kata dari D.L. Moody juga, hamba Tuhan besar. Kata dia, saya hanyalah salah satu dari orang-orang. Tetapi saya adalah seseorang. Saya tidak dapat melakukan segala sesuatu. Tetapi saya dapat mengerjakan sesuatu. Dan apa yang dapat saya lakukan, ini kata D.L. Moody, oleh anugerah Tuhan akan saya lakukan. Dan kiranya saya berharap juga berdiri di hadapan saudara karena anugerah Tuhan. Saya bisa melakukan ini karena anugerah Tuhan atas kehidupan saya. So, kalau saya lihat ke belakang ada banyak hal yang harusnya saya tidak hidup lagi. Saya ada, itu karena anugerah Tuhan. Jadi kalau saya masih dipakai, itu juga karena anugerah Tuhan atas hidup saya. Dan Yohanes punya hal yang begitu dalam hidupnya. Yang kedua, apa yang harus diketahui? Yohanes sangat tahu untuk menjadi besar di mata Tuhan. Itu dia harus tahu posisinya. Tirukan saya, harus tahu posisinya. 2, 3, harus tahu posisinya. Ya kalau bahasa kita harus tahu panggilannya. Kalau bahasa kita harus tahu tempatnya. Ya dalam dunia manajemen ada kata-kata right man in the right place. Right place itulah yang Yohanes tahu betul. Di situ tempatnya, di situ panggilannya, di situ Tuhan taruh dia ada di dalamnya. Dan itulah yang dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Fokus pada tempat dan posisinya. Mari saya buktikan apa yang dipahami oleh Yohanes ayat 28. Ini kata Yohanes, kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata. Apa yang ia katakan? Aku bukan Mesias. Tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Tahu betul dia. Karena orang waktu itu juga bingung-bingung siapa Mesias. Termasuk Yesus. Kata orang Elia yang bangkit lagi. Kata orang Yohanes Pembaptis yang bangkit. Pokoknya ada banyak hal.
Yesus tanya pada murid, menurut kamu, aku ini siapa? Tapi jauh sebelum itu, Yohanes sudah menyadari hidupnya. Orang mau memesiaskan dia. Dianggap dia Mesias, didorong ia untuk jadi Mesias. Tapi berkali-kali Yohanes ngomong, aku bukan Mesias. Ini tempatnya, ini panggilannya, ini yang dikerjakan, ini yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Aku diutus untuk mendahulunya. Maka seperti panggilannya, jalan yang bergelombang akan diratakan. Jalan yang berlekak-lekuk akan diluruskan. Mengembalikan hati orang Israel kepada Tuhannya dan orang durhaka kepada Allahnya. Dan rupanya ia yang membuka jalan. Seumpama tanah yang tandus, dia yang menggemburkan tanah itu. Maka ketika Mesias datang, semuanya telah siap, semuanya telah baik. Dan Kristus melakukan bagiannya. Mesias melakukan bagiannya. Tapi Yohanes selalu berkata, aku bukan Mesias. Penting dalam hidup saudara, saudara tahu posisi saudara. Ya di kantor, ya sudah ada hierarkinya lah. Di kantor sudah ada ya strukturnya. Ya pada struktur yang ditempatkan oleh direksi, pimpinan. Ya adalah di situ aja. Tapi banyak orang itu ngurusin orang-orang yang mesti bukan urusan dia. Jadi dia pengen ngurusi orang. Padahal orang gak mau dikurusin, dia pengen gemuk-gemuk aja, gemoy gitu. Tapi banyak orang itu mulai nyebrang-nyebrang. Tugasnya ini, tanggung jawabnya ini, tapi di kantor urusi, semua orang diurusin. Itu menurut saya Anda tidak tahu posisinya. Anda mesti tahu posisinya. Di gereja sama. Ada gembala. Ya. Ada ketua-ketua. Anda mesti tahu di mana engkau. Tapi banyak orang kadang nggak tahu posisinya. Dia bukan ketua, dia sok jadi ketua. Semua diatur, semua ditempatkan. Ya ketua-ketua disodok-sodok, sepenggoling, ganti dia ketuanya. Itu di gereja saya banyak, di sini nggak ada. Gitu. Orang mesti tahu posisinya di gereja. Kadang ada banyak kaum wanita di tempat saya. Saya ini kan dari generasi ke generasi. Ini ada Pak Heru ini. Mengingatkan saya, dulu saya di sana tahun 98, berarti berapa generasi, saya sudah mengembalakan 31 tahun. Ya generasi ganti kepada generasi. Itu ada aja generasi-generasi yang muncul. Misalkan wanita, itu sibuk. Kenapa? Anak-anak dikasih dana besar oleh gereja, bikin ini, bikin itu, bikin itu. Wanita, gak ada dananya, jadi dia gak kerja-kerja. Yang diurusi karena dananya dia sedikit, dananya anak-anak gede. Itu menurut saya panggilannya dia di wanita, wanita urusan. Ya kerjakan. Kalau duitnya makin dikit, kalau duit ya apa caranya gitu kan. Tapi banyak orang itu yang diurusin. Sekolah minggu diurusin. Kenapa begini begitu? Gitu. Sekali lagi itu di gereja saya, di sini enggak. Gitu. Di gereja orang mesti tahu posisinya juga. Ya kadang juga ada ya orang-orang yang suka berdebat sama saya. Tapi berdebatnya baik lah. Ya baik. Cuman kadang-kadang sudah ketemu titik baik, dia tetap tidak mau. Ngotot terus. Terakhir saya sudah kasih ultimatum. Gembalanya kamu apa saya? Gitu. Jadi kemudian dia kena sekakmat, dia bingung. Gembalanya kamu apa saya? Bingung. Itu persis ketika Januari 1919. Januari. Saya ngomong begini sama tim Mulmed saya, multimedia. Ayo kita bikin ini, live streaming. Waduh banyak yang tidak setuju. Jangan. 19. Jangan. Nanti kalau ada live streaming, itu orang-orang mudik tidak ke gereja. Enggak ada live streaming aja banyak yang tidak aktif tiap minggu, apalagi ada live streaming. Nanti banyak orang tidak ke gereja, akan ibadah di rumah. Saya ngomong, generasi kita ini sudah sampai pada teknologi macam begini. Jadi menurut saya teknologi juga tidak bisa dilawan. Jadi kita mesti punya pelayanan live streaming. Mumpung kita mampu dan kita bisa beli kamera, beli alat-alat, belajar supaya gereja kita ini memulai live streaming. Karena sebelum ini saya juga berdoa juga, perlu enggak. Dan itu dikuatkan oleh beberapa jemaat saya yang pindah di pulau-pulau. Itu suka kadang WA, Pak Gem, kenapa enggak bikin live streaming? Supaya saya ini kangen-kangen saya hilang. Selain itu di gereja ini saya
Belum menemukan gereja yang bisa saya menyala, bertumbuh gitu, tidak bisa. Itu kalau ada live streaming kan saya bisa ikut terus ibadah yang ada di Kota Malang. Satu. Selang beberapa bulan gitu, muncul lagi yang di Kalimantan, ngomong yang sama. Jadi karena ada 2 tanda saya ngomong, Tuhan suruh kita bikin live streaming. Jadi kemudian saya berdebat terus dengan Timul, dia bilang gini, terakhir dia, kalau bikin itu mahal biayanya. Kata mahal itu berarti di luar jangkauan kemampuan perputaran kas kita. Saya ngomong bikin aja, mahal dibikin aja. Jadi terakhir dia menyerah. Tapi dia mau sekakmat setelah saya ngomong, saya gembalanya bukan kamu. Jadi akhirnya dia sudah nurut aja dibikin. Tapi dia sekakmat, mahal. Saya nggak tahu itu mahal betulan atau dia pilih alat-alat yang mahal, saya nggak ngerti. Pokoknya sudah ada. Jadi kita mulai live streaming. Februari 2019 kita gereja sudah punya live streaming. Saya tidak pernah menyangka ternyata ini bermanfaat lebih cepat lagi setahun setelahnya. Maret 2020 tiba-tiba gereja nggak boleh lagi secara onsite. Semua orang nggak boleh datang ke gereja. Semua gereja menutup pintunya dan jemaat harus ada di rumah masing-masing. Dan waktu itu saya bersyukur karena tiba-tiba gereja di mana saya menggembalakan jadi berkat khususnya di Jawa Timur. Ya, dari follower 200 menjadi 2.500 followernya hari yang pertama, hari yang kedua, Maret 2020 jadi berkat. Karena waktu itu gereja, itu bahasa saya, ya jatuh bangun, bingung, gagap, ya apa ini? Ya gereja saya sudah running lebih dahulu. Ya menurut saya itu juga kasih anugerah daripada Tuhan. Tapi saya sedang cerita waktu itu, untung kemudian tim Mulmed itu kena sekakmat oleh saya. Gembalanya saya bukan kamu. Jadi akhirnya dia tahu ya sudah, akhirnya dia kerjakan. Ya hari ini menurut saya gereja akan jadi lebih baik ketika semua orang tahu posisinya. Di rumah juga begitu. Suami, kata Alkitab itu kepala keluarga. Kepala dari wanita adalah pria. Kepala dari pria adalah Kristus. Kepala dari Kristus adalah Allah yang ada di surga. Jangan pernah dibolak-balik. Kadang ada banyak ibu-ibu di rumah tangga. Dia yang mau jadi kepala. Seringkali saya konseling, lalu saya ngomong begini, Bu jangan diputusin lebih dahulu. Runding dengan suamimu. Karena ini keputusan yang penting, bukan keputusan yang kecil. Itu banyak istri-istri di tempat saya ngegas, wis Pak, gak usah runding ambil bojoku on. Gitu. Aku aja wis yang bikin keputusannya. Ngawur aja. Itu kelihatan kan, suami istri itu kelihatan. Kalau jalan lihat. Kalau istrinya 2-3 langkah di depan, itu dia pemimpinnya. Bujur yang gandol yang buri. Ya, itu menurut saya kehidupan suami istri. Tapi kalau mau lihat ini yang jalan suami istri gampang sesungguhnya, gampang. Ya, apalagi di kota besar kayak Surabaya itu gampang. Kalau ada mobil parkir di salah satu resto, lalu yang duduk di kursi sopir, itu turun cepat-cepat, lalu membalik badannya muter, lalu pintu dibuka. Seorang wanita turun. Itu tanda awal, jangan-jangan bukan istrinya. Gitu. Karena ada orang Indonesia itu buka pintu untuk istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk ke resto. Itu perempuan bergelanyut manja di lengan daripada pria itu. Tanda kedua, jangan bukan istri dan suaminya. Gitu. Ya, kalau istri suami Indonesia itu, kalau enggak yang laki di depan, yang perempuan di belakang, oh jadi tinggal mas, gitu biasanya gitu. Itu saya nggak tahu. Pokoknya kalau gitu itu pasti suami istri, gitu ya. Tapi kalau berjalan bergelanjut manja, jangan bukan suami istri. Apalagi kalau duduk lalu cari yang paling pojok, itu tanda berikutnya. Pasti bukan suami istri. Lebih lagi kalau waitress datang, mau pesan apa? Tunggu dulu, sebentar lagi, nanti saya panggil. Ah, itu pasti juga bukan. So, kalau suami istri itu langsung duduk di terang-terang, berhadapan-hadapan, tidak dekat-dekatan. Mas, cepetan mas. Gitu ya. Nah, itu pasti suami istri, sudah pasti suami istri. Apalagi kalau sudah pesan-pesan, lalu mas GPL, gak pakai lama, itu pasti suami istri. Apalagi kalau sudah pesan, yang satu ngetokno gadget, yang satu juga ngetokno gadget, itu sudah pasti suami istri. Tapi kalau makan gadgetnya tidak keluar-keluar, ngobrol mesra. Ya, umurnya sudah kira-kira kepala 4, kepala 5, bukan suaminya, bukan istrinya. Gitu. Percaya sama saya, saudara. Ya, tapi
istri suami itu sama orang tua anak itu ada posisi di dalam rumah tangga. Ya, anak itu mesti respect, hormat sama orang tua. Istri mesti tunduk kepada suami. Dan ketika posisi itu ada, itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan mau. Di gereja itu juga sama. Next lagi. Kata seorang legenda, ya, lawak, ya, Charlie Chaplin. Barangkali sebelum ada pantomim, sebelum ada stand up comedy, ini aktor hebat namanya Charlie Chaplin. Dia katakan begini, saya hanya menyisakan satu hal. Hanya satu hal, yaitu pelawak, kata dia. Itu membuatku berada di posisi yang lebih tinggi dari politikus manapun. Maksudnya kehebatan dan keterkenalannya. Karena dia tahu panggilannya pelawak, tempatnya pelawak. Dan dia tekuni itu dunia lawak dan dia jadi profesional, dia jadi hebat. Karena disitulah posisinya pada drama dunia yang besar ini. Anda mesti temukan hal yang sama. Di gereja yang kecil, di kantormu yang besar, sehingga di rumah tanggamu yang kecil. Engkau mesti tahu di mana itu posisimu. Yohanes katakan ketika didesak terus Mesias, dia ngomong, aku bukan Mesias. Dari dulu kamu bisa menyaksikan aku bukan Mesias. Aku hanya disuruh untuk mendahului pekerjaan itu Mesias. Dan rupanya makanya Allah kagum. Dia tidak melangkah ke kiri dan ke kanan. Dia tidak ambil bagian orang. Bagiannya dia dikerjakan dengan sepenuh hatinya. Dan sampai kepada goal-goal yang Tuhan ingin Yohanes mencapainya. Dan Yohanes telah mencapainya dengan baik. Yang berikutnya, orang yang besar di mana Tuhan. Selain tahu sumbernya, tahu posisinya. Yang ketiga harus tahu sukacitanya. Tirukan saya, tahu sukacitanya. 23, tahu sukacitanya. Ayat 29 perhatikan. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat, mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Dan ini kata Yohanes, itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi ketika pelayanannya dia makin gak ada. Tapi orang kemudian beralih mengikut Kristus. Ya memang itu harus begitu. Karena memang Mesias sudah muncul. Dan Mesias akan melakukan bagiannya, posisinya, karya penyelamatan akan dunia. Dan rupanya ketika murid-murid Yesus dan banyak orang dalam pelayanan Yesus bersukacita. Dia memberi gambaran itu kayak mempelai laki-laki. Yang sedang senang, sedang bersukacita. Dan dia adalah pendampingnya. Dan dia juga ikut bersukacita. Dan itulah Yohanes bersukacita atas pencapaian-pencapaian orang pada posisi mereka masing-masing. Nah ini kadang orang gak gampang. Makanya nasihat Paulus ngomong begini, menangislah dengan orang menangis. Dan bersukacitalah dengan orang bersukacita. Itu kelihatan sederhana, tapi mempraktekannya gak gampang. Saya tanya pada Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan, lebih gampang menangis dengan orang menangis atau bersukacita dengan orang bersukacita? Gampang mana? Oh, bingung ya. Voting aja. Siapa yang setuju lebih gampang menangis dengan orang menangis? Siapa yang lebih setuju gampang bersukacita dengan orang bersukacita? Ini ada orang apa enggak ya? Atau biasa orang Indonesia delok sing agen di melo. Ya menurut saya lebih gampang menangis dengan orang menangis. Sangat sukar orang itu belajar bersukacita dengan orang bersukacita. Mungkin beberapa yang tidak setuju, kok bisa? Iya. Coba kamu punya teman di kantor atau punya tetangga. Usia muda, anak-anak masih kecil. Tiba-tiba terjadi berita duka. Suaminya meninggal dunia. Pasti nangis itu tetanggamu, sahabatmu di kantor nangis. Orang bisa tersentuh hati, pilu, nangis juga. Apalagi kenal tetangga. Sakno ya. Anak isi umur 8 tahun, adik 2 tahun. Sakno nyo, awakmu nyo, ditinggal papamu nyo. Nangis kita, ikut nangis, kasihan. Coba punya tetangga, apalagi satu kantor. Apalagi dia orang baru dipindahkan dari kota lain. Kamu kerja di kantor itu sudah 15 tahun. Dia baru 1,5 bulan. Istrinya tiap hari pamer.
Ya, Mbak, TV-mu apa Mbak? Aku baru dapat kiriman TV. TV-ku 52 in. Gitu. Seneng dia. Anda seneng? Tunggu dulu. Gitu. Karena TV-mu dari dulu 32. Gitu. Bukan TV yang tipis lagi, TV-nya gemuk. Ya memang dunia itu aneh kata dia. Kata paradok itu ada. Zaman saya kecil gitu memang. TV itu gendut-gendut, gede-gede, tabung besar. Yang nonton kurus-kurus. Gitu. Sekarang beda, TV-nya kurus-kurus. Yang nonton gemuk-gemuk. Karena sambil nonton makan terus. Itulah dunia. Lalu sebentar lagi dia cerita. Ya, kendaraanmu apa? Mbak. Gitu. Lalu dia cerita kendaraannya luar biasa. Gini-gini gitu. Terus cerita terus, sukacitanya. Diberkati oleh saya atau oleh Tuhan, oleh apa gitu. Tapi tetangga bisa ngomong, itu kerja tenan apa korupsi? Lah mulai. Nggak gampang, sukacita dengan orang bersukacita. Nggak gampang. Tapi Yohanes itu ketika jemaat hilang nggak ada. Yesus makin besar, pelayannya, kapasitas, pengaruhnya makin gede. Dia ngomong itu persis seperti mempelai laki-laki yang bersukacita. Dan kata Yohanes, aku pun bersukacita. Mari kita belajar lihat ketika orang semakin bertumbuh. Rekan-rekan di bawah kita, di samping kita, berada pada posisi semakin hebat, dipakai Tuhan. Mestinya kita juga ikut bersukacita. Dia bersukacita, kita harus bersukacita juga. Kata Alan Cohen, katakan begini next lagi. Pekerjaan mungkin merupakan pikiran dominan Anda. Dan sukacita selebihnya. Tetapi sukacita adalah tujuan Anda yang sebenarnya. Dan bekerja adalah selebihnya. Jadi ketika Anda dalam posisi Anda kerja. Dan disertai dengan sukacita. Ya kalau kalian bahasa orang itu, jadikan hobi pekerjaanmu. Pekerjaanmu adalah hobimu. Nah, itu orang yang paling hebat luar biasa. Kerja, nggak ada capek-capeknya. Kerja, bersukacita. Karena disitulah posisi tempatnya. Dan bukan hanya itu ketika sampai kepada goal dan goal. Dan orang lain juga sampai kepada goal dan goalnya. Maka sukacita itu adalah sukacita kita juga. Murid-murid dan Yesus bersukacita. Yohanes katakan itulah sukacitaku. Tahu sumbernya, tahu posisinya, tahu sukacitanya. Yang terakhir, untuk menjadi besar di mata Tuhan harus tahu tujuannya. Tirukan saya, tahu tujuannya. 2-3, tahu tujuannya. Ayat yang paling akhir kita baca bersama dengan suara keras. Ayat yang ke-30, 2-3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tercapai dalam hidup Yohanes. Pelayanannya, kapasitasnya, hidupnya semakin redup. Dan rupanya ia telah menampilkan Kristus yang memang harus dia tampilkan semakin besar. Dampak dan pengaruhnya. Dan kata dia sampai pada tujuannya sebab memang Kristus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Kalau diaplikasikan dalam hidup saudara apa? Kalau Yohanes jelas secara fisik. Waktu itu Yesus hadir, kapasitas pelayannya semakin besar dan hebat. Dan Yohanes semakin redup dan kecil. Dan dia ngomong, memang itu tujuanku. Yesus makin besar dan aku makin kecil. Nah, dulu waktu saya kecil ada pujian ini. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Biarlah Yesus di tempat yang terdepan, ku di tempat paling belakang. Makanya gereja yang belakang penuh terus. Yang depan gak ada orangnya. Maksud lagu pujian itu bukan itu sesungguhnya. Ya, tapi adalah kehidupan kekristenan kita. Jadi orang Kristen. Semakin diberkati, semakin dipakai. Harusnya semakin lama tetanggamu, saudaramu, keluarga besarmu. Harus mulai kadang-kadang lihat gini. Kamu kok beda dari dulu ya? Itu. Tanya lagi apa bedanya? Elengku biyen cik, awakmu iki ngamukan. Didik ngamuk. Bojomu mbok amuk, anakmu mbok amuk. Ya. Pembantu gak ono benerin mbok amuk terus. Tapi beberapa tahun terakhir saya kesini, awakmu kok beda, kok sabar, kok lemah lembut. Ya, keluargamu kok jadi damai. Sebab dulu kabeh orang berbeken, ngono kupingmu ngamuk. Nah, itu artinya Yesus makin besar.
Dan engkau makin kecil dalam hidupmu, dalam dirimu. Kristus yang semakin muncul, bukan hidup lamamu itu. Jangan sampai jadi orang Kristen semakin tua dulu tidak tahu ngamuk, tambah ngamuan sekarang. Wah gawat itu. Anda mesti belajar semakin kecil karakter Kristus yang akan muncul. Aku kenal awakmu ini dulu, mewedit pol, melirit. Sekarang kok aneh, temu kamu kok suka memberi. Itu tadi mbok kei, itu tadi mbok kei. Ya. Kapan hari beli pepaya ndak mbok tawar, malah mbok tambahi duit. Kok bisa? Gitu. Mesti gitu. Banyak ibu-ibu itu aneh. Kalau pergi ke mal-mal besar, supermarket besar, beli apa-apa, nggak ada yang nawar. Karena memang nggak boleh ditawar. Anda mesti bayar. Tapi coba beli kates di pinggir jalan. Waduh, kalau nawar kejam sekali. Berapa Pak katesmu Pak? 30 Bu. Waduh, kates jelek 30. Lonjong lagi kayak wajahmu. Loh, sudah tidak dibeli. Ya, tukang kates dimaki-maki. Jangan 30, kates macam begini, 15.000. Gitu. Ya kasihan kadang-kadang bapaknya, karena tidak ada yang beli. Ya sudahlah, sudah Bu, beli aja. Gitu. Kan tidak enak itu, nanti doanya gak enak. Wonge ayu, mewedit, mandar melaku kesandung. Gitu. Coba kalau, Pak katesnya berapa? 30.000. Berapa jumlahnya itu Pak? Ya 5, belum laku sama sekali sampai sekarang. Ya sudah, saya beli 2, gitu. Kasih uang 100, nggak ada kembaliannya, ambil semua Pak. Gitu. Nanti kan doanya lain. Waduh, luar biasa. Ya ibunya cantik, hatinya baik, lemah lembut. Semoga suaminya diberkati, anak cucunya diberkati, luar biasa. Sambil kalau orang Jawa, laris gitu. Kan itu jadi hebat gitu kan, jadi hebat. Lalu tanya lagi, ibu ibadah di mana? JKI Immanuel Kudus, hebat kan. Hebat itu, hanya gitu. Itu namanya Yesus makin besar, engkau harus makin kecil. Itu berubah. Hal-hal yang dulu kita tidak sesuai dengan Alkitab, hari ini kita sesuai dengan Alkitab. Dan orang heran lihat perubahan-perubahan itu. Itu yang dimaksud, Yesus makin besar dan engkau harus makin kecil. Makin lama jadi orang Kristen, makin lama ikut Kristus. Yang muncul sifat, karakter, tabiat Kristus dalam dirimu yang semakin besar. Dan manusia dagingmu, hidup lamamu semakin kecil dan semakin tenggelam. Kata Tuhan, engkau akan jadi yang terkecil dalam kerajaan surga. Dan di mata Tuhan bisa jadi waktu kita berjumpa muka dengan Dia. Engkau hebat anakku, engkau yang terbesar waktu masuk gerbang ini. Ditunggu yang di belakang, yang lebih besar lagi daripada engkau. Yohanes dapat pujian itu, saya yakin percaya hal yang sama bisa kita capai dalam kehidupan kita. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mukjizat sejati. Di dalam
hebatnya